Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reog Ponorogo adalah seni tari tradisional masyarakat Ponorogo, Jawa Timur yang juga dikenal dengan sebutan barongan. Tarian ini syarat dengan mistis dan magis karena sang penari mampu mengangkat beban seberat 50-60 kg. Ihwal asal-usul Reog Ponorogo, ada beberapa versi. Yang pertama adalah Tari Reog Ponorogo menceritakan perang antara Kerajaan Kediri dengan Ponorogo, karena Singabrong, Raja Kediri tidak merestui putrinya, Dewi Ragil Kuning, untuk dilamar Klono Sewandono, Raja Ponorogo. Klono Sewandono adalah sosok Raja Bantarangin yang hendak melamar Dewi Sanggalangit, seorang putri Raja di Kediri. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi, yakni Klono Sewandono harus mengalahkan Simo Barong yang berada di Alas Roban. Ia membawa sejumlah pasukan berkuda yang sayangnya dengan mudah dikalahkan oleh Simo Barong. Klono Sewandono kemudian menggunakan sumping di telinganya yang menjelma menjadi 2 ekor merak yang mengalihkan perhatian Simo Barong. Berkat cara tersebut, Simo Barong terpesona pada merak yang kemudian mudah dikalahkan menggunakan pecut saman yang dibawa Klono Sewandono. Pesta pernikahan Klono Sewandono dan Dewi Sanggalangit kemudian diiringi dengan hadirnya Simo Barong dan 2 ekor merak yang bertengger di atas kepalanya. Sementara cerita kedua berasal dari kisah Ki Ageng Kutu, abdi Raja Brawijaya kelima yang meninggalkan Majapahit. Prabu Brawijaya pada masa hidupnya berusaha diislamkan oleh Wali Songo, namun pada kenyataannya Prabu Brawijaya sendiri gagal untuk diislamkan. Perkawinan Brawijaya dengan Putri Campa mengakibatkan meruncingnya konflik politik di Majapahit. Para elit istana tidak setuju atas perkawinan Brawijaya dengan Putri Campa dan memicu protes besar-besaran. Seorang punggawanya bernama Pujangga Anom Ketut Suryongalam yang kemudian dikenal sebagai Ki Ageng Kutu, sebagai simbol protes kepada Raja Majapahit, Ki Ageng Kutu kemudian menciptakan sebuah seni barongan, yang kemudian disebut reog. Tarian reog menggambarkan Brawijaya dengan simbol dengan kepala harimau, yang ditundukkan dengan rayuan seorang perempuan Putri Campa yang disimbolkan dengan dadak merak. Upaya Ki Ageng Kutu untuk memperkuat basis di Ponorogo, Wengker, dianggap sebagai ancaman oleh kekuasaan Majapahit dan Kesultanan Demak. Sunan Kalijaga, bersama muridnya Kiai Muslim, atau Ki Ageng Mirah, mencoba melakukan investigasi terhadap keadaan Ponorogo, dan mencermati kekuatan-kekuatan yang paling berpengaruh di Ponorogo. Dan mereka menemukan Demang Kutu sebagai penguasa paling berpengaruh saat itu. Demi kepentingan ekspansi kekuasaan dan islamisasi, penguasa Demak mengirimkan seorang putra terbaiknya yakni Batara Katong dengan salah seorang santrinya bernama Selo Aji dan diikuti oleh 40 orang santri senior yang lain. Raden Katong akhirnya sampai di wilayah Wengker, lalu kemudian memilih tempat yang memenuhi syarat untuk pemukiman, yaitu di Dusun Pelampitan, Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan. Saat Batara Katong datang memasuki Ponorogo, kebanyakan masyarakat Ponorogo adalah penganut Hindu, Buddha, animisme dan dinamisme. Setelah Batara Katong memasuki Ponorogo terjadilah pertarungan antara Batara Katong dengan Ki Ageng Kutu. Di tengah kondisi yang sama-sama kuat, Batara Katong kehabisan akal untuk menundukkan Ki Ageng Kutu. Kemudian dengan akal cerdasnya Batara Katong berusaha mendekati putri Ki Ageng Kutu yang bernama Niken Gandini, dengan diiming-imingi akan dijadikan istri. Niken Gandini dimanfaatkan Batara Katong untuk mengambil pusaka Korowelang, sebuah pusaka pamungkas dari Ki Ageng Kutu. Pertempuran berlanjut dan Ki Ageng Kutu menghilang, pada hari Jumat Wage di sebuah pegunungan di daerah Huringinanom, Sambit, Ponorogo. Tempat menghilangnya Ki Ageng Kutu disebut dengan Gunung Bacin, terletak di daerah Sambit. Batara Katong kemudian mengatakan bahwa Ki Ageng Kutu akan moksa dan terlahir kembali di kemudian hari. Hal ini mungkin dilakukan untuk meredam kemarahan warga atas meninggalnya Ki Ageng Kutu. Setelah Ki Ageng Kutu menghilang, Batara Katong mengumpulkan rakyat Ponorogo dan berpidato bahwa dirinya tidak lain adalah Batoro, manusia setengah dewa. Hal ini dilakukan karena masyarakat Ponorogo masih mempercayai keberadaan dewa-dewa dan Batara. Sebagai imbalan, Raja Brawijaya kelima memberikan Raden Katong tanah perdikan di Wengker.
Sedangkan kisah yang ketiga menyebutkan Ponorogo adalah satu daerah yang paling angker di tanah Jawa. Daerah ini tidak bisa dimasuki Sunan Gunung Jati dan Wali Songo lainnya. Menurut Kiai Haji Hussein Ilyas, Mojokerto menyebutkan Ponorogo wilayah di tanah Jawa yang belum bisa dimasuki ajaran Islam. Wali Songo yang begitu besar memperjuangkan agama Islam terlebih di tanah Jawa, belum bisa memasuki ajaran Islam di wilayah Ponorogo yang berada di sisi timur Gunung Lawu. Kenapa Wali Songo belum bisa memasukkan didikan agama Islam ke wilayah Ponorogo? Karena situasi dan kondisi pada saat itu belum saatnya untuk memasukkan ajaran agama Islam. Sifat daerah di Ponorogo, Lir Katyo Macan, yang diberi nama Singobarong dan didukung oleh para warok. Ada Warok Surogento, Warok Suromenggolo dan seterusnya. Namun meskipun demikian, para Wali Songo selalu berdoa agar salah satu anak turunnya bisa menyebarkan ajaran agama Islam di Ponorogo. Lalu muncullah adik Raden Patah yang biasa dipanggil Betoro Katong. Dia kemudian memasukkan didikan agama Islam ke wilayah Ponorogo setelah masanya Wali Songo. Betoro Katong itu bermakna, Lir Katyo Dewo Kamanungsan, ampuhnya. Setelah Betoro Katong masuk wilayah Ponorogo, dan mengajarkan didikan agama Islam, Singo Barong tunduk. Para warok sowan ke Betoro Katong. Demikianlah sekilas mengenai asal-usul reok Ponorogo yang kami himpun dari beberapa sumber. Jika kami ada penulisan yang salah atau kurang pas mohon maaf lahir batin. Kalau sedulur jejak lakon memiliki wacana lain, silahkan tulis di kolom komentar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.